memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan BIMTEK Uji Kompetensi Prodi Manajemen, konsentrasi MSDM dan konsentrasi pemasaran di tahun 2022. Serta sholawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya umatnya di seluruh dunia. Izinkan saya MC di hari ini akan membacakan susunan BIMTEK kegiatan hari ini. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di kegiatan BIMTEK Uji Kompetensi hari ini. Yang kedua, pembukaan oleh saya sendiri, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa, selanjutnya ada sambutan dan pembukaan acara oleh Ketua STIPG Sukabumi. Kemudian selanjutnya nanti ada penjelasan teknis penyelenggaraan dan pengenalan uji kompetensi untuk tingkat 4 bagi mahasiswa STIPG Sukabumi. Kemudian nanti ada tanya jawab dan terakhir penutup. Baik, kita masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap sempurna. Baik, untuk memulai kegiatan di siang hari ini, alangkah baiknya kita membuka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan acara kegiatan BIMTEK Uji Kompetensi yang akan disampaikan oleh Ketua PGRI STIPG Sukabumi kepada Bapak Agus Sobar SEMM, kami persilakan. Matur nuhun Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan dari Markas Komando AHS. Atur nuhun, terima kasih sudah bersedia bergabung dengan Zoom ini, dan insya Allah tentu mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan
akan sangat bermanfaat bagi pengembangan STPGRI ke depan. Yang saya hormati teman-teman di lembaga STPGRI Sukabumi, khususnya di Prodi Akuntansi, dari mulai ketua prodinya, sekretaris prodinya, sampai semua dosen-dosennya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersilaturahim dan mudah-mudahan silaturahim kita mampu menghasilkan program-program ke depan yang lebih bermanfaat untuk lembaga STPGRI Sukabumi. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak terobosan yang dilakukan oleh di Prodi Manajemen, terutama dalam rangka bagaimana meningkatkan kompetensi, baik itu kompetensi di kalangan dosen maupun kompetensi di kalangan mahasiswa calon alumni yang akan kita nanti hasilkan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih kepada tim AHS yang kemarin sudah bersosialisasi ke kampus dan banyak program yang insya Allah kita bisa tindak lanjuti dalam waktu dekat. Tentu mudah-mudahan sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa di tingkat 4 yang mereka ke depan akan kita proyeksikan untuk segera menyelesaikan perkuliahannya, dan tentu sebagai pendukung dari kemampuan kompetensinya harus betul-betul kita perhatikan, karena itu akan termaktub di dalam SKPI kita. Dan tentu sekali lagi apa yang disampaikan kemarin oleh teman-teman dari AHS ini sangat menggembirakan, sangat menjadikan kita optimis untuk mahasiswa calon alumni yang akan dilatih kompetensinya akan memiliki kemampuan yang betul-betul nanti bisa merespon keinginan dari pengguna, dari user, terutama di bidang marketing management dan di bidang personalia management. Tentu sekali lagi ini sangat menggembirakan, dan kerjasama ini insya Allah akan sangat berkelanjutan, akan dalam jangka waktu yang panjang. Kita berharap seperti itu tentunya, karena tadi ada saling diuntungkan, ada saling di mana ada take and give-nya gitu ya. Kita mendapatkan pembelajaran, mendapatkan kemampuan untuk bisa meningkatkan kompetensi, baik itu di kalangan mahasiswa ataupun dosen, dan tentu juga mudah-mudahan pihak AHS juga mampu bisa menjadikan kita mitra yang betul-betul memberikan nilai-nilai yang baik ke depannya. Nah, tentu untuk dosen juga sebagaimana kami dapatkan informasinya kemarin, kita akan proyeksikan, tentu akan ditawarkan kepada dosen-dosen, terutama untuk memiliki kompetensi sesuai dengan peminatan dan sesuai dengan konsentrasi yang dibuka di program studi S1 manajemen kita. Meskipun tentu dengan biaya yang harus kita sisihkan. Nanti coba kita akan tawarkan. Tetapi pada prinsipnya sekali lagi, kami menyambut gembira dan berterima kasih kepada tim AHS yang telah menjadi mediator dan telah menjadi fasilitator bagi teman-teman kampus kita meningkatkan kompetensinya. Alhamdulillah wa syukurillah kita praktekkan dalam jangka waktu dekat, dan mudah-mudahan ini akan memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa, terutama bagi alumni yang akan diproyeksikan untuk segera diwisuda nantinya. Saya kira itu saja. Hatur nuhun Pak Bunisa, Pak Sandi, hatur nuhun semuanya, Pak Riki di situ ada. Hatur nuhun semua program yang sudah dilaksanakan, khususnya dalam rangka bagaimana kita meningkatkan kompetensi di kampus kita untuk dalam rangka menyongsong, merespon perkembangan kebutuhan ke depan di bidang konsentrasi di bidang program studi manajemen. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka bersama BINTEK tentang pemahaman uji kompetensi untuk bidang program studi manajemen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan, kelancaran, dan tentu mudah-mudahan menghasilkan apa yang kita bersama cita-citakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ketua STIE PGRI Sukabumi, Bapak Agus Sobar SMM yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka Fintech uji kompetensi Prodi Manajemen di tahun 2022. Baik, selanjutnya penjelasan teknis penyelenggaraan dan pengenalan uji kompetensi untuk mahasiswa tingkat 4 yang akan disampaikan oleh tim dari HS Manajemen. Baik, atau sebelumnya Ibu Nisa sebagai Ketua Pelaksana dari uji kompetensi ini yang akan menyampaikan sedikit mengenai Fintech uji kompetensi seperti apa. Pada Ibu Donisa Saraginanyar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Sobar, SMM, Ketua STIE PGRI Sukabumi yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Waka 1, Bapak Riki Riswandi, dan juga Ibu Eva Fatul Syahada selaku Waka 2 bidang kemahasiswaan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan selamat datang juga kepada rekan-rekan dari HS Manajemen. Selamat siang Pak Dudi Permana, Pak Andre, dan Pak Marco. Dan tak lupa yang saya banggakan seluruh rekan-rekan dosen STIE PGRI Sukabumi yang telah bergabung menjadi tim fasilitator untuk kegiatan pelatihan dan uji kompetensi tingkat 4 program studi manajemen yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat serta ridhonya, hari ini kita bisa menggelar kegiatan BIMTEK uji kompetensi bagi tingkat 4 program studi manajemen PGRI Sukabumi. Salawat serta salam tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan tim fasilitator dan juga dari HS Manajemen ini menyita hari liburnya. Baik, untuk hari ini sebetulnya ada beberapa pemaparan yang ingin saya sampaikan sebelum nanti mungkin untuk teknis pelatihan dan juga materi yang akan disampaikan oleh HS dari tim AHS mungkin nanti bisa diwakilkan oleh Pak Dudi atau Pak Andra atau Pak Marco. Saya izin share screen. Baik, kegiatan hari ini merupakan salah satu kegiatan dari program tahunan yang akan insya Allah akan dilaksanakan secara terus-menerus oleh program studi manajemen, di mana kegiatan ini dilatar belakangi berdasarkan adanya perubahan kurikulum dan pengimplementasian kurikulum tahun 2019 yang menghasilkan pembentukan kelas konsentrasi bagi mahasiswa tingkat akhir program studi manajemen. Dan hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi mahasiswa untuk memiliki daya saing di dunia industri. Untuk menambah value mahasiswa, maka program studi manajemen melakukan kegiatan uji kompetensi bekerja sama dengan AHS Manajemen pada kesempatan kali ini, sesuai dengan konsentrasi yang dipilih oleh mahasiswa sebagai salah satu bekal bagi mahasiswa saat kembali ke masyarakat. Jadi tidak hanya keilmuannya saja, tetapi juga ada pengakuan dari lembaga yang terpercaya untuk MSDM, nanti akan diuji kompetensi dari BNSP, dan pemasaran akan diuji kompetensi dari TUF Internasional. Tujuan uji kompetensi ini yang pertama memberikan pengakuan secara nasional dan internasional terhadap kompetensi terkini yang dimiliki oleh para tenaga kerja bidang sumber daya manusia dan pemasaran. Dan yang kedua, memberikan jaminan mutu bagi para inspektor tenaga kerja bidang sumber daya manusia dan pemasaran sesuai dengan tingkatannya sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap profesi dan unit kerjanya. Tujuan uji kompetensi, mahasiswa mampu memahami dan menguasai teknik pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemasaran khususnya dalam bidang bisnis. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mempunyai kompetensi yang bisa bersaing di era industri 4.0 serta era society 5.0 di tingkat nasional maupun internasional. Adapun kegiatan kali ini akan diikuti 257 mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia dan 74 mahasiswa yang mengambil konsentrasi pemasaran.
Dan di sini ada pun beberapa persyaratan yang harus disiapkan mahasiswa, mungkin nanti izin, minta bantuan dan juga kerjasama dari rekan-rekan fasilitator semua untuk bisa menginformasikan kepada mahasiswa mengenai persyaratan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum bisa mengikuti pelatihan serta uji kompetensi. Dan di sini juga ada beberapa persyaratan pemohon sertifikasi yang semuanya harus dilengkapi sebelum kegiatan pelatihan dan uji kompetensi dilaksanakan. Untuk dokumennya nanti akan di-share masing-masing fasilitator sesuai dengan pembagian kelasnya masing-masing. Jadwal kegiatan pelatihan dan uji kompetensi MSDM itu akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2023 secara online. Dan untuk uji kompetensinya akan dibagi menjadi 3 hari, itu tanggal 3, 4, 5 Februari tahun 2023 secara offline di kampus STIE PGRI Sukabumi. Begitupun juga dengan pembagiannya, nanti akan di-share kembali ke fasilitator. Terima kasih. Adapun mungkin untuk teknis, bagi fasilitator, saya sekali lagi berterima kasih untuk kerjasamanya. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan uji kompetensi dan juga pelatihan di tingkat 4 program studi manajemen ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan uji kompetensi ini tidak bisa dipisahkan dan sangat-sangat terbantu sekali dengan bantuan baik dari AHS Manajemen dan juga dari tim fasilitator. Oleh karena itu, saya minta bantuan dan juga kerjasamanya untuk bisa memotivasi mahasiswa untuk bisa memenuhi beberapa prasyarat yang tadi sudah dijelaskan dan juga untuk membantu kelancaran pada saat kegiatan uji kompetensi. Mungkin pemaparan dari saya hanya itu saja. Untuk teknis atau materi yang lebih mendalam lagi mengenai pelatihan dan juga uji kompetensi akan dipaparkan dari tim AHS Manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf itu Pak Sandi. Silakan Pak Sandi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menjelaskan Anwar yang telah menyampaikan mengenai seperti apa uji kompetensi. Selanjutnya dari tim HAS mungkin yang akan diwakilkan oleh siapa, Bapak Ibu? Apakah Pak Marco, apakah Pak Dudi nih? Ya, baik. Mas Marco dulu ya, Andre ya. Ya, boleh. Silakan, Baik, terima kasih. Dudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus Sobar sebagai Ketua STI PGRI Sukabumi. Ketemu lagi kita Pak Sobar. Mohon maaf saya lagi di luar ini Bapak Ibu. Terus yang saya hormati. Cuman nggak kelihatan Pak Marco wajahnya. Wajahnya ya. Pak Andre. Iya. Pak Marco. Nah, alhamdulillah Pak Marco sudah terang. Oh, tadi gelap, Pak. Oh, Pak Andre ya. Oh ya Pak Andre, Pak Andre. Iya, Pak Andre. Ya. Pak Agus. Ngajuan kirim Ya. balik ke panggonya. Ngajuan aja. Ya, Bapak Ibu dosen dari Prodi Manajemen. Ke-mute Pak Andre, ke-mute. Ke-mute, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita hari ini diskusi ya Bu ya untuk pelatihan yang akan dilaksanakan nanti di akhir Januari. Dari AHS saya perkenalkan ada Pak Dudi Permana PhD ya selaku Direktur LPK AHS juga sertifikasi. Ada juga Mas Marco General Manager Operational atau pelatihan training. Nah, untuk selanjutnya mungkin Mas Marco bisa tolong di-share ini aja. Screen aja ya Pak. Ya, siap. Tolong di-share screen mengenai jadwalnya ya Mas ya. Mungkin rundown acaranya terlebih dahulu Pak. Iya. Awal teknisnya ya. Sudah saya share. Iya. Baik. Ya, mungkin Pak Dudi mau dibantu jelaskan? Langsung dari saya. Ya. Mas Marco tuh saya nih, Mas Marco. Teknis nih Mas. Boleh Pak, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu dari STIE PGRI Sukabumi.
Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ronde pelatihan. Yang pertama itu dari pelatihan dan sertifikasi manajemen pemasaran. Nah, untuk sertifikasi pemasaran ini, sertifikatnya nanti dari TÜV Rheinland, dari Jerman. Nah, nanti di hari pertama, jam 8.30 sampai jam 9, itu nanti akan ada registrasi peserta. Jadi peserta itu nanti masuk ke Zoom. Dimulai dari jam 8.30 sampai jam 9, ini persiapan untuk masuk ke Zoom, dan pemasangan virtual background, dan juga absensi. Nanti untuk absensi itu kita share linknya di kolom chat Zoom. Nah, kemudian dari jam 9 sampai jam 9.15, nah itu akan ada pembukaan dan foto bersama. Nanti ini akan ada hostnya dari AHS Manajemen. Nah, kemudian dari jam 9.15 sampai jam 9.45, nah di sini nanti peserta akan mengerjakan pretest. Nah, itu soalnya itu kurang lebih itu ada 20, nah, sebagai tolak ukur sebelum pelatihan dimulai. Nah, kemudian di jam 9.45 sampai jam 12, nah itu akan ada pemaparan materi sesi 1 yang akan disampaikan oleh trainer atau narasumber dari AHS Manajemen. Kemudian jam 12.00 sampai jam 13 akan ada istirahat selama 60 menit. Kemudian jam 13 sampai jam 16.00 akan dilanjutkan materi sesi 2. Nah, kemudian di hari keduanya sama seperti di hari pertama, jam 8.30 sampai pukul 9, registrasi dan nanti pengisian absensi. Kemudian jam 9 sampai jam 9.10 akan ada pembukaan dan foto bersama kembali di hari kedua. Kemudian jam 9.10 sampai jam 10.30 nanti akan ada materi sesi 3. Nah, setelah materi sesi 3 ini, nanti akan ada post-test. Post-testnya sama, ada 20 soal, yaitu multiple choice, menggunakan dashboard AHS dari kami. Kemudian akan ada break 10 menit setelah post-test, kemudian dilanjutkan dengan tryout selama 30 menit, dan ada soalnya itu 30 soal. Kemudian dari jam 11.30 sampai jam 13.00 akan ada istirahat. Kemudian setelah istirahat, nanti akan ada pembahasan tryout dari trainer kita. Dari hasil tryout-nya itu akan dibahas oleh trainer dari AHS Manajemen. Kemudian jam 13.30 sampai jam 15.00 akan ada ujian sertifikasi. Nah, ujian sertifikasi ini untuk pemasaran berbentuk multiple choice akan ada 75 soal. Dan untuk waktunya itu 90 menit. Kurang lebih untuk pemasaran seperti ini. Nah, ini full online semua kalau pemasaran. Selanjutnya untuk yang staff, apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk rundown pelatihan? Iya, sudah. Sudah ya? Sudah terlihat, Pak Marco. Nah, untuk yang SDM ini sedikit berbeda, karena ini sertifikasinya dari BNSP. Jadi hari pertama itu akan ada pelatihan full 1 hari. Jadi di sini akan saya jelaskan, di hari pertama itu pelatihan juga online via Zoom, dari jam 8.30 sampai jam 9.00 itu selama 30 menit, akan ada registrasi peserta, yaitu peserta masuk ke Zoom, kemudian mengisi absensinya secara online juga. Kemudian jam 9 sampai jam 9.15 akan ada pembukaan dan foto bersama. Nah, di sini nanti ada di jam 9.15 sampai jam 10 itu selama 45 menit. Nah, di sini akan ada briefing mengenai panduan pengisian form APL 1 dan APL 2. Jadi nanti peserta itu akan kami berikan form APL 01 dan APL 02. Jadi dokumennya nanti akan berbentuk mungkin Word atau PDF. Nanti peserta akan dipandu untuk mengisinya. Jadi form APL 01 itu berisi biodata mahasiswa atau biodata yang perlu diisi untuk mengajukan sertifikasi ke BNSP. Kemudian di form APL 2 yaitu akan ada asesmen mandiri. Jadi sebelum melaksanakan sertifikasi, peserta itu harus sudah menyatakan dirinya kompeten pada bidang HR staff atau staf administrasi SDM. Jadi nanti akan dipandu oleh hostnya cara mengisinya seperti apa. Nah, setelah ini nanti akan masuk ke materi sesi 1 sampai sesi 2. Jadi nanti 2 unit kompetensi ini akan berlangsung pelatihan dari jam 10 sampai jam 12 selama 120 menit. Kemudian jam 12.00 sampai jam 13 istirahat. Kemudian dilanjutkan kembali jam 13 sampai jam 16. Nanti ada unit kompetensi 3 sampai dengan 5. Nah, nanti untuk uji komnya ini di hari
kedua atau di tanggal 3, 4, 5 Februari. Nah, untuk pelaksanaannya itu untuk ujikom nanti akan saya buatkan rundown jadi satu-satu. Jadi satu peserta itu akan diuji oleh satu asesor. Nah, kurang lebih waktunya itu 15 sampai 20 menit. Nah, nanti itu waktu awal itu akan dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 17. Jadi nanti waktunya bisa menyesuaikan, bisa 15 sampai 20 menit per peserta. Jadi nanti akan ada 3 kelas. Jadi satu kelas itu nanti akan diisi oleh satu asesor dan satu asesi secara bergantian. Jadi diujinya itu satu-satu. Nah, kemudian untuk persyaratannya nanti saat ujikom berlangsung, nanti peserta harus membawa dokumen yang seperti tadi sudah disampaikan, yaitu persyaratan pemohon sertifikasi. Nah, ini persyaratan ini harus dibawa oleh mahasiswa atau mahasiswi saat melaksanakan uji kompetensi pada hari H. Yang harus dibawa yaitu fotokopi KTP, pas foto terbaru 3x4 itu 2 lembar, warnanya bebas, background-nya bisa merah atau biru. Kemudian fotokopi ijazah pendidikan terakhir, yaitu fotokopi ijazah SMA atau SMK. Kemudian jika ada ya, yang nomor 4 itu fotokopi bukti pengalaman kerja. Itu kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian nomor 5 itu ada fotokopi surat keterangan atau sertifikat magang, itu juga kalau ada. Yang ke-6 ini fotokopi KHS yang sudah diambil atau sudah mengambil mata kuliah konsentrasi SDM. Jadi bisa dilampirkan aja transkrip nilai atau KHS-nya bahwa mahasiswa tersebut sudah mengambil mata kuliah konsentrasi SDM. Yang ke-7 ini portfolio lainnya jika ada. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Dudi. Silakan Pak Dudi. Oke, terima kasih Mas Marco, yang saya hormati Pak Agus dan tim Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi, sama Pak Sandi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kita HS untuk bisa berkolaborasi dengan STI PGRI, juga tadi Bu Nisa ya sudah memaparkan di pembukaan acara. Seperti yang sudah kita bahas pada kunjungan kita ke STI PGRI pada saat itu, Bapak Ibu, ada 2 jenis program yang ditawarkan oleh HS Manajemen. Yang pertama adalah untuk metode untuk kelengkapan SKPI dari mahasiswa ya. Jadi ada 2 metode yang kalau untuk SDM kita akan lebih prepare ajukan ke STIE menggunakan BNSP. Jadi sertifikasi kompetensi BNSP untuk HR staff. Karena ini bisa menjadi competitive advantage juga bagi mahasiswa nantinya setelah tamat karena sudah memiliki yang namanya sertifikasi kompetensi yang berlogo burung Garuda. Namun kalau nantinya STI PGRI mau paling nggak mau mengacu ke internasionalisasi, mau mendapatkan akreditasi unggul, nah kita juga menyediakan model sertifikasi non gelar yang kita berkolaborasi dengan TUF Renland. Nah sebenarnya dua-dua juga non gelar Bapak Ibu, namun kalau yang satu Bapak Ibu kan lihat perbedaannya tadi ya. Kalau yang pemasaran tadi itu model standar untuk sertifikasi internasional. Jadi pelatihan 1-2 hari, besok langsung uji kompetensi dan itu via online. Namun kalau BNSP itu memang kita harus direct Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau di pemasaran itu Bapak Ibu ya saya rasa kurikulum di STI PGRI untuk manajemen pemasaran udah pasti mazhabnya atau school of thought-nya untuk marketing udah pasti Kotler kan. Kotler untuk marketing. Jadi semua materi yang diberikan itu tidak terlepas dari formulasi, implementasi, dan evaluasi dari manajemen pemasaran. Jadi overall, jadi lebih banyak ke perencanaan pemasaran, implementasi pemasaran, dan evaluation prosesnya. Nah itu yang biasa materi-materi yang diberikan, ya termasuk di situ konsep dasar pemasaran, juga masuk segmenting, targeting, and positioning, tentang marketing mix strategi. Setelah itu ada nanti juga implementasi dari strategi pemasaran, dan yang terakhir itu juga tentang evaluation. Jadi itu saya rasa mahasiswa sudah bisa mengambil sertifikasi ini yang non gelar dari itu karena selama perkuliahan saya yakin di semester
2 atau 3 mungkin ST PGRI sudah mereka pelajari. Jadi sebenarnya pemasaran itu kan secara umum sebenarnya dibagi 2, namun banyak kampus dia cuma buat 1 mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, yang kedua masalah SDM Bapak Ibu. Nah, ini kan HR staff Bapak Ibu ya. Nah, ini juga materinya berkaitan dengan sumber materi atau knowledge pengetahuan dasar dari mahasiswa tentang ilmu human resources management. Ya mulai masalah mereka harus bisa memahami proses rekrutmen. Setelah itu mereka nanti juga harus memahami bagaimana memahami uraian jabatan. Nah, setelah itu bagaimana proses development atau pengembangan karyawan di dalam perusahaan. Nah, bagaimana nanti strategi perusahaan itu bisa link dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, namun Bapak Ibu, meskipun mahasiswa mungkin kita dapatnya udah lama nih misalnya kan, udah nggak ingat lagi. Namun sebenarnya itu gunanya apa namanya nih STIE apa gunanya kita melakukan sertifikasi ini Bapak Ibu karena mohon maaf Bapak Ibu, sepeleteran kalau kita main HT dulu Bapak Ibu, sepeleteran gangguan. Ya, dulu. Ya ini dari ini lagi serius nih proyeknya, harus keluar yang nggak penting harus keluar. Ya jadi Bapak Ibu makanya Bapak Ibu kita kan akan mempersiapkan mahasiswa pengetahuan mereka itu di hari pertama tadi. Nah disitulah nanti setelah ini saya akan bantu nanti untuk briefing mahasiswa supaya mereka menanyakan kepada trainernya apa aja. Ya, jadi tanya aja nggak paham apa, tapi akan dibahas terutama untuk SDM Bapak Ibu yang sertifikasi apa SDM yang akan dibahas itu adalah benar-benar materi yang akan diujikan nanti. Jadi semua KUK unit kompetensi itu akan diuraikan detail satu persatu. Jadi ada 4 unit kompetensi, nanti ada KUK-nya yang lebih unit yang lebih kecil itu juga diuraikan satu persatu. Nah, makanya kalau mahasiswa itu serius nanti Bapak Ibu mengikuti pelatihan, insya Allah mereka akan kompeten. Nah, pernah nggak Pak ada kejadian yang tidak kompeten? Nah, alhamdulillah selama ini alhamdulillah mereka kompeten semua. Ya karena apa? Ya saya yakin mahasiswa itu memang di-brief dan trainernya memang kita minta tolong Bapak-bapak harus benar-benar memberikan apa istilahnya itu briefing yang betul-betul mewakili semua unit kompetensi yang akan diujikan. Nah, jadi karena saya juga trainer, saya udah bisa membuat melihat simulasinya Bapak Ibu bahwa karena mahasiswa ini belum ya mungkin sebagian besar banyak yang belum pernah bekerja ya atau belum pernah magang, but there is no problem karena di situ ada faktor knowledge yang mereka punya di situ yang sudah mereka pasti praktekkan pada saat kuliah misalnya Bapak Ibu misalnya mata kuliah SDM itu tentang misalnya rekrutmen. Nah, bagaimana sih metode wawancara? Nanti biasanya kan kalau kita ngajar SDM itu kan ada simulasi wawancara tuh. Suruh temannya yang tukang nanya, yang satu menjawab pertanyaan wawancara. Nah, itu kan berarti mereka sudah terbiasa lah untuk itu. Nah, insya Allah besok kita akan briefing masalah itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan semua terutama untuk BNSP, mahasiswa STE dan calon alumni dari STE PGRI akan kompeten. Nah, sementara untuk TUF Friendland itu memang ada nilainya nanti Bapak Ibu di belakang. Jadi nanti dia bisa di-tracer di TUF Friendland itu memang dia sudah tersertifikasi untuk bidang pemasaran, namun tidak bisa pasang gelar. Kalau untuk pasang gelar dia harus bayar lagi untuk uji kompetensinya. Nah itu. Kalau ini kan cuman istilah training dan kita diujikan, tapi tidak ada gelar CMA-nya di belakang kan, Certified Marketing Analyst-nya tidak ada. Namun dia tinggal sudah punya SIM untuk diujikan, jadi nggak perlu lagi ikut training gitu dan lain sebagainya. Jadi insya Allah rata-rata mahasiswa yang ikut di program TUF Friendland ini nilainya rata-rata di atas 75 Pak. Karena ada sih 1-2 yang dari dari Trisakti ada yang di bawah 70 tapi itu bidangnya pariwisata pada saat itu. Nah, jadi saya rasa itu Bapak Ibu dari tim STE PGRI, kalau ada pertanyaan silahkan kita akan tunggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dwi, Pak Anda dan Pak Marco bisa menyampaikan mengenai teknis seperti apa uji kompetensi nanti. Baik, bagi Bapak Ibu dosen yang mau
bertanya atau sharing kepada tim HS Manajemen, kami persilahkan. Dari Pak Riki mungkin Pak Riki? Pak Riki dari Wakil Satu Ketua Akademik? Pak Riki? Baik. Ya, Pak Riki sudah mulai. Pak Riki ada pertanyaan Pak Riki mengenai uji kompetensi nanti yang akan dilaksanakan? Ya, mungkin untuk tadi itu kan garis besar ya peran dari para fasilitator yang tadi bagaimana mengoptimalkan tentang mempersiapkan mahasiswa untuk uji kompetensi. Adakah peran-peran yang lebih spesifik atau lebih jelas supaya kita teman-teman di prodi manajemen, dosen-dosen khususnya yang fasilitator lebih mempersiapkan lah gitu. Terima kasih Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Diki. Bisa langsung dijawab oleh tim HS. Ini itu lebih ke saya ya. Lebih ke tim fasilitator mungkin ya Pak Riki ya. Job desk-nya seperti apa mungkin gitu ya. Iya itu gue punya. Oh, itu ke Bu Nisa ya. Jadi sepertinya itu di bagian prodi nih. Ya, siap. Jadi kalau untuk tim fasilitator sendiri nanti Mas fasilitator kita akan kirimkan dokumennya Pak. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan dari mulai misalnya persiapan mahasiswanya, dokumen yang harus disiapkan, kemudian juga dengan jadwal dan juga pembagian kelas untuk uji kompetensi juga sudah kami siapkan. Insya Allah nanti akan kita share ke masing-masing fasilitator. Dan untuk tugasnya selama mengikuti atau persiapan untuk pelatihan dan uji kompetensi ini, nanti masing-masing fasilitator mungkin bisa, kita akan minta mahasiswanya untuk menghubungi fasilitatornya masing-masing nanti ya setelah BIMTEK mahasiswa, agar ada komunikasi terjalin antara mahasiswa dengan fasilitatornya. Mungkin di situ mahasiswanya membutuhkan informasi lebih mengenai persyaratan atau persiapan. Nanti juga kita akan siapkan untuk data-datanya Pak Riki. Mungkin seperti itu saja kalau untuk fasilitatornya. Jadi untuk teknis pengajaran materi mungkin nanti akan diserahkan kepada tim AHS yang memang sudah ada menjadwalkan pelatihannya sesuai dengan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Marco dan Mbak Dudi. Selanjutnya kita hanya memberikan motivasi, dorongan, dan juga memantau mahasiswa agar tidak tertinggal dalam segi kegiatan pelatihan dan juga uji kompetensi. Dan satu lagi yang mungkin yang harus ditekankan kepada mahasiswa bahwa apabila mahasiswa tidak mengikuti pelatihan yang sudah ditetapkan oleh tim AHS, ya mereka tidak bisa mengikuti uji kompetensi. Ini merupakan salah satu syarat gitu. Syarat yang memang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi tidak ada alasan tidak bisa mengikuti. Karena pertama memang kita juga mengaturkannya secara online, memudahkan mahasiswa bisa mengakses kemana saja. Mungkin itu saja Pak Riki. Ya, terima kasih Bu Nur ya. Saya tunggu saja ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Riki dan Bu Nisa. Selanjutnya dari Pak Dendi. Mangga Pak Dendi. Pak Dendi. Alhamdulillah. Ya, Sehat Pak terima Dendi. kasih Pak Sandi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada panitia dari Prodi Manajemen tidak bisa menggunakan background karena kebetulan lagi staycation Pak Sandi lagi di Jogja ini. Ya, healing Pak Dendi, healing. Healing, Pak. Ya, pertanyaan saya ditujukan untuk tim AHS ya. Untuk sertifikasi kompetensi HR manajemen atau MSDM tadi nampaknya kelihatannya itu konsepnya RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, karena tidak ada pelatihan atau pembekalan materi terlebih dahulu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ada mahasiswa misalnya yang tidak punya pengalaman sama sekali di bidang human resource gitu ya, MS sebagai staf sumber daya manusia seperti itu. Apakah nanti
memenuhi syarat untuk bisa disertifikasi oleh BNSP, atau mungkin saran saya mungkin alangkah baiknya mungkin ada istilahnya bocoran lah atau pembekalan terlebih dahulu, kemudian nanti bagaimana yang tadi di situ ada mengenai pengalaman itu ya, harus ada pengalaman minimal 1 tahun. Nah, apakah bisa tetap disertifikasi? Itu mungkin pertanyaan dari saya, Pak Sandi. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Pak Dendi. Sami-sami Pak Sandi. Mangga tim HS untuk memberikan feedback-nya. Oke, terima kasih Pak Sandi ya. Sebelum nanti Pak Andre tambahin ya Pak Andre ya. Jadi nanti Pak Dendi, tadi kita uraikan, tadi ada persyaratan karena kita ini AHS Manajemen, kita adalah lembaga sertifikasi profesi P1 Pak Dendi. Jadi basisnya adalah pelatihan yang dilakukan. Jadi sebelum mahasiswa melaksanakan sertifikasi kompetensi di hari kedua, nah di hari pertama itu full mereka akan dapat pembekalan Pak Dendi. Nah, jadi mereka akan dibekali isi dari training itu adalah semua unit kompetensi yang akan diujikan di hari kedua. Jadi saya rasa kalau mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah sumber daya manusia, karena turunan dari unit kompetensi itu yang disusun oleh BNSP meskipun bekerjasama dengan pemerintah Australia, itu pasti turunan dari yang mahasiswa rata-rata di Indonesia pelajari tentang konsep Human Resources Management. Nah, jadi insya Allah kita akan prepare untuk itu untuk mahasiswa. Nah, dan itu memang sudah ada metode, harus ada pelatihan dulu Pak Dendi. Jadi tadi seperti kata Bu Nisa, kalau seandainya mahasiswa tidak mengikuti pelatihan, berarti dia gugur untuk uji kompetensi. Karena persyaratan salah satunya untuk ikut uji kompetensi adalah adanya sertifikat pelatihan dari LSP AHS Manajemen. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah mahasiswa yang tidak punya pengalaman di sumber daya manusia bisa mengikuti uji kompetensi ini? Boleh, Pak. Jadi buktinya apa? Berarti dia punya knowledge di situ. Jadi knowledge tentang sumber daya manusia, dan pasti di kurikulum kita kan nanti ada praktek sumber daya manusia, kan ada praktikum sumber daya manusia. Nah, itu sudah bisa dinilai sebagai salah satu bentuk kompetensi yang sudah mereka miliki. Karena pengujian kita itu adalah teknik wawancara langsung dan pertanyaan lisan. Jadi tidak fully ke verifikasi dokumen. Nah, kalau P3 Pak, itu memang mereka full kepada verifikasi dokumen. Jadi mereka bisa ikut untuk itu. Nah, makanya tadi di persyaratan punya pengalaman 1 tahun bekerja kalau jika ada. Memiliki surat keterangan pernah melakukan magang dalam kurung jika ada. Jadi syarat dasarnya sebenarnya adalah sertifikat pelatihan dari LSP AHS Manajemen. Yang kedua adalah KTP. Yang ketiga adalah ijazah, Pak. Jadi sebenarnya syarat dasarnya untuk staf HR itu adalah 3 itu. Makanya ini akan menjadi modal mereka nanti untuk melamar kerja kalau mereka sudah punya sertifikasi BNSP. Makanya levelnya yang kita tawarkan adalah staf HR. Namun kalau dia supervisor nanti misalnya mau diambil, paling enggak dia harus punya pengalaman kerja. Seperti itu Pak Dendi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kalau ada dari rekan-rekan yang lain, Pak Andre atau Mas Marco mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Dudi. Ya, jadi sesuai pembicaraan tadi dengan Bu Nisa ya, bahwa pelatihan SDM itu 1 hari ya Bu ya. 1 hari itu tepatnya di tanggal 29 Januari ya Bu ya, hari Minggu. Nah, lalu uji komnya itu di minggu depannya, tanggal 3, 4, dan 5 Februari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 hari itu kita fullkan materinya, Pak. Gitu. Lalu untuk yang pemasaran baru tetap 2 hari karena itu internasional ya, tanggal 28, 29, Sabtu, dan Minggu. Nah, hari Minggunya itu tetap ada materi, tetapi ujian sertifikasinya itu tetap secara online, tapi di tanggal 5 Februari. Jadi mahasiswa konsentrasi pemasaran itu dikumpulkan di STIE
PGRI. Ya, nanti ada disiapkan oleh Bu Nisa ruangan khusus, bisa dipastikan juga internetnya juga bagus gitu ya. Jadi mereka ujiannya di situ di tanggal 5 Februari. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Dudi dan Pak Andre, sangat jelas tadi penjelasannya. Terima kasih pada panitia juga. Sama-sama Pak Dendi. Baik, Pak Dendi, terima kasih. Selamat healing Pak Dendi. Ya Pak Sandi, hatur nuhun. Sami Pak Dendi. Baik, terima Iya. kasih dari tim HS. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ada mau ditanyakan, silahkan. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Dari Pak Indra atau Bu Epa? Baik, Bapak Ibu. Ada yang bertanya kembali? Sepertinya sudah jelas ya pemaparan dari HS mengenai seperti apa BIMTEK uji kompetensi nanti ke depannya. Ada yang mau disampaikan kembali dari tim HS? Atau closing Kalau statement? dari saya cukup Pak Sandi. Oh ya, silakan Pak Marco atau Pak Cukup Andre. dari saya. Cukup? Untuk teknis sudah cukup Pak. Oh, Cukup Pak. Ya. Baik, Paling dari mungkin ada saya closing Pak statement. Sandi. Untuk mahasiswanya nanti paling. Boleh Pak Dudi? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kerjasama yang sudah mulai kita bangun nih Pak Agus dan beserta tim. Kami sangat bersyukur sekali dilayani dengan baik pada saat berkunjung ke PGRI. Mudah-mudahan ini akan menjadi continuous collaboration kita dalam jangka panjang Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa membantu untuk STI PGRI untuk proses internasionalisasi, untuk peningkatan akreditasi, ya salah satu dengan peningkatan kompetensi lulusan. Insya Allah kita akan berusaha sebaik-baik mungkin memberikan pelayanan yang cukup baik, dan Bapak Ibu jangan sungkan kalau ada pelayanan dari kami yang kurang memuaskan, silakan komplain. Kita akan bersedia untuk memperbaiki dan menindaklanjuti. Terima kasih dari saya Pak Agus beserta tim Pak Sandi. Sami-sami Pak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya Pak Dudi, maaf sebentar, ternyata ada pertanyaan di chat. Aduh, lupa saya. Oke. Ya. Dari Pak Angga nih, Ah. izin bertanya. Mohon maaf, perihal persyaratan apakah harus KHS dan transkrip tidak KRS? Mohon maaf, ada kendala teknis untuk langsung bertanya. Jadi Pak Angga ini bertanya apakah hanya KHS dan transkrip saja, apakah tidak KRS gitu? Oke. Kalau KRS itu kan baru kartu rencana studi kan, Pak ya. Jadi kita akan, ini anak mahasiswa semester berapa sih Pak Sandi ya nanti? Nanti semester 7, tingkat 4 Pak Budi. Berarti udah rata-rata udah ngambil sumber daya manusia kan berarti? Karena itu kan berarti biasanya di semester awal kan? Ya betul. Nah berarti kita memang butuhnya KHS Pak. KHS. Jadi langsung hasil studi bahwa mereka sudah ngambil. Baik sumber daya manusia dasar atau rumpunnya. Kalau diambil konsentrasi sumber daya manusia kan pasti ada turunan dari bidang sumber daya manusia mungkin di PGRI ya. Nah itu Pak. Jadi KS-nya yang kita minta. Oh, itu baik. Pak Sandi, Ya, bukan baik. KRS-nya. Ya baik. Ada satu lagi dari Ibu Rosana mengenai syarat nomor 6. Seperti apa Pak katanya Pak? Pak Mas Marco, yang syarat nomor 6 Mas Marco. Pak Marco? Ya. Ya Pak, saya share terlebih dulu. Ya baik Mas Marco. Nomor 6 ya, ini ya. Ya betul Mas. Fotokopi KHS sudah mengambil mata kuliah SDM atau mata kuliah konsentrasi SDM. Ya berarti yang tadi Pak Sandi, yang KHS, fotokopi KHS kan mahasiswa kan tiap semester dapat KHS tuh Pak Sandi. Ya betul. Nah itu aja mereka print. Jadi nanti kan ada mata kuliah tuh sumber daya manusia. Ya udah itu udah membuktikan bahwa mereka sudah mengambil mata kuliah itu dan lulus gitu. Baik. Kalau sedang berjalan nggak apa-apa ya Pak Dudi kali ya? Nggak apa-apa. Yang berjalan juga Kalau yang sudah berjalan oke. Iya nggak apa-apa. Berarti kalau berjalan KRS Pak Andre. Oh iya betul Pak. Tapi kalau karena kan sudah berjalan. Maka saya tanya sama Pak Sandi, apakah yang ikut semua ini semester 7? Ya betul Pak, semester 7.
Ya, semester tingkat 7 berarti mereka sudah ngambil sumber daya manusia kan di semester awal. Ya, baik Nah, Pak. kalau boleh saya tahu Pak Sandi, mata kuliah sumber daya manusia di semester berapa? MSDM itu di semester kan kita ada MSDM 1 dan MSDM 2 Pak. Iya. Kalau MSDM 2 ini kebetulan lagi diambil saat ini Pak. Kalau MSDM 1 sudah. Sudah ya. Oh ya, oke. Berarti salah satunya aja Pak, boleh. Oh, boleh salah satu ya. Ya, boleh. Jadi Boleh, Pak. maksudnya biar clear kita menggunakan KHS gitu ya Pak. Ya, KS. Yang KHS. berarti SDM 1 aja, Pak. Oh, baik, siap. Oh. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Untuk bertanya ke tim HS sebelum kita tutup. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya kembali. Tadi sudah closing statement dari tim HS dari Pak Dudi. Izin Bapak Ibu sebelum ditutup, nanti saya minta untuk foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Selain kita merecord, kita akan minta dokumentasi dari Bapak Ibu sekalian. Mohon dibuka kameranya, kita akan foto bersama sebentar saja. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan BIMTEK uji kompetensi Prodi Manajemen di tahun 2022. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu di pertemuan berikutnya di uji kompetensi Prodi Manajemen di tahun 2022. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itu saja dari tim Prodi Manajemen. Terima kasih banyak kepada tim HS. Sampai bertemu Pak di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa hari ini pun kita akan ada BIMTEK kembali dengan seluruh mahasiswa semester 7 tingkat 4. Jadi mohon keadaan kembali Pak. Kepada Bapak Ibu fasilitator dan Ibu dosen yang hadir hari ini. Sampai berjumpa Ibu-ibu, Bapak-bapak di uji kompetensi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Agus. Nuhun Pak Dudi, nuhun Pak Marton, nuhun Selena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tuh kita punya jemaah sesuatu, kayak ini tuh bintangnya masuk karena itu dengan room. Kamu tua? Oke kali ini.